Anak laki-laki itu dipindahkan ke sekolah baru. Tapi sekolah ini terkenal karena perkelahiannya daripada belajarnya. Saat ia masuk ke sekolah, ia melihat para siswa senior membuli murid yang lebih muda. Tapi ketika Shine datang, semuanya berubah. Saat mereka melihatnya, semuanya langsung tenang. Semua orang takut pada Shine karena terkenal pernah membunuh orang di sekolah lamanya. Sebab itulah, tak ada yang berani mekam-mekam padanya. Saat Shine masuk ke kelas, semua orang langsung terdiam. Dia duduk di bangkunya dan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, anak kutu buku di kelas itu tak sengaja menabraknya. Shine kesal dan menatapnya tajam. Ketakutan, si kutu buku langsung meminta maaf. Setelah mendengar itu, Shine kembali tidur. Si kutu buku pun lega dan melanjutkan tugasnya. Tugasnya membawakan makan siang untuk seniornya setiap hari. Namun di balik itu, ia diam-diam mencuri ponsel para murid. Semua ponsel itu harus ia serahkan pada bosnya, Alex. Tiba-tiba, Alex sadar jumlah ponsel kali ini lebih sedikit dari biasanya. Alex meminta si kutu buku menunjukkan daftar ponsel curian. Tiba-tiba, Alex melihat nama Shine dan bertanya, "Siapa orang ini?" Si kutu buku menjawab, "Dia murid baru, orangnya menyeramkan. Jadi aku tak berani ambil ponselnya." Mendengar itu, Alex marah dan mulai memukulnya sambil berkata, "Aku mau ponselnya sekarang." Si kutu buku sangat ketakutan. Jadi, ia pun menurut. Ia masuk ke ruang kepala sekolah dan berkata, "Saya ingin mengambil ponsel." Murid, tanpa curiga, kepala sekolah memberikannya tas berisi ponsel. Ia langsung pergi ke kamar mandi. Ia bimbang, apakah mencuri ponsel Shine adalah ide yang baik? Namun akhirnya, ia tetap melakukannya. Sore harinya, ia kembali ke kelas dan mengembalikan ponsel milik murid. Tapi saat Shine datang untuk mengambil ponsel, ia sadar ponselnya hilang. Shine bertanya, "Di mana ponselku?" Si kutu buku menjawab, "Ada di dalam tas." Shine berkata, "Tidak ada." Kutu buku pura-pura tak tahu apa-apa dan bilang, "Aku cuma mengambilnya dari ruang kepala sekolah." Tiba-tiba, Shine melihat mulut si kutu buku terluka. Saat itu juga, ia langsung paham apa yang terjadi. Shine langsung keluar dari kelas. Saat itu juga, si kutu buku mulai ketakutan. Ia berlari, mengejar sambil bilang, "Aku minta maaf soal ponselmu. Aku bisa belikan yang baru kalau kamu mau." Namun, Shine hanya menjawab, "Aku sudah tahu semuanya." Lalu ia pergi. Dengar itu, si kutu buku menyesali perbuatannya. Esok harinya, saat Shine tiba di sekolah, ia melihat Alex membuli si kutu buku. Ia langsung teringat masa saat dia dibuli, dan tiba-tiba dia membiarkan pikiran dalamnya menguasai dirinya.